Selamat pagi. Bismillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, agar diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Aldi dipimpin doa untuk teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Coba silakan perhatikan depan sebentar, biar Bu Novi kelihatan wajah-wajah kalian yang hari ini sangat bersinar itu. Terus, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Adakah di antara teman kalian yang hari ini tidak masuk? Atau, oh nihil, alhamdulillah, berarti semua hari ini sudah masuk. Terus, kemudian, sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Ya. Beneran? Kalau sudah siap, silakan duduk dengan rileks dulu, coba. Letakkan barang-barang yang sekiranya masih kalian pegang. Nah, kemudian duduk dengan nyaman, duduk di antara hadapan dengan teman-temannya dulu. Kalau sudah, untuk memulai pembelajaran hari ini silakan tarik nafas pelan-pelan dulu. Ayo kita tarik nafas bareng-bareng dulu. Dalam hitungan 3 detik, 1, 2, 3, silakan dihembuskan. Oke, sudah siap? Sudah. Kalau sudah siap, silakan diperhatikan slide yang Bu Novi tampilkan di depan. Apa itu judulnya kira-kira? Masa praksara. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai periodisasi dan corak kehidupan masa praksara. Sama seperti pembelajaran sebelumnya, sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Novi ingin menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak kita capai. Yang pertama sesuai judulnya, jadi untuk pembelajaran hari ini kita akan mengelompokkan praaksara. Jadi masa praaksara yang begitu lama kita kelompokkan berdasarkan kriteria tertentu sesuai dari pengertiannya periodisasi. Yang kedua kita menganalisis corak kehidupan masyarakatnya. Yang kita analisis ada 3 hal. Yang pertama dalam bidang sosial ekonominya, berarti bagaimana cara hidup manusia purbanya. Yang kedua kepercayaan apa saja yang mereka anut. Jadi manusia purba apakah sudah memiliki kepercayaan seperti kita di masa sekarang, dan hasil teknologinya. Kemudian untuk yang ketiga, sesuai instruksi Bu Novi di minggu lalu, untuk pertemuan hari ini kita akan membuat karya proyek toja. Karya proyeknya berupa scrapbook yang isinya mengenai corak kehidupan masa praaksara. Sebelum kita memulai pembelajaran, kalian masih ingat untuk pembelajaran minggu lalu Bu Novi menyampaikan materi tentang apa? Masih. Bu Novi minggu lalu menyampaikan materi tentang apa? Materi masa praaksara. Terus materi apa lagi di minggu lalu? Coba diingat-ingat lagi, coba. Ayo. Jenis-jenis manusia purbanya juga. Berarti kalau kita minggu lalu sudah menganalisis jenis-jenis manusia purbanya, pengertian masa praaksaranya, menurut kalian sebelum kita masuk materi pembelajaran, bagaimana cara hidup manusia purba menurut kalian? Apakah mereka hidupnya sendiri-sendiri, tidak mau bergabung dengan temannya kira-kira? Atau mereka justru hidupnya berkelompok seperti manusia di masa sekarang? Jadi untuk membuktikan apakah benar manusia purba itu hidupnya berkelompok seperti masa sekarang, mari kita simak untuk video selanjutnya. Jadi silakan diperhatikan dengan serius. Berdasarkan video yang sudah Bu Novi putar hari ini loh Cah, kira-kira tadi kan Bu Novi sudah bertanya bagaimana cara hidup manusia purba kan? Jawaban kalian tadi gimana? Ayo coba lebih kencang suaranya. Tadi hidupnya gimana menurut penuturan kalian di awal pembelajaran? Berarti kalau kita sudah berdasarkan video ini, kesimpulannya kira-kira yang pertama, bagaimana cara hidup manusia purba setelah kita buktikan lewat video tadi? Benar, hidupnya berkelompok atau tidak?
Berkelompok. Yang kedua, kira-kira mereka itu kan berburu menggunakan alat tertentu ya. Kira-kira alat apa saja yang mereka gunakan berdasarkan video tadi? Yang awal mereka menggunakan peralatan apa dulu? Kemudian yang kedua mereka menemukan apa tadi? Batu. Berarti yang pembelajaran yang akan kita bahas memang peralatan yang menggunakan bahan dasar sesuai video yang kita tonton baru saja. Paham? Paham. Terus selanjutnya, periodisasi masa praaksara. Kamu masih ingat ya periodisasi tadi apa? Ayo, masih ingat apa yang dimaksud periodisasi? Periodisasi hampir sama dengan klasifikasi. Kira-kira klasifikasi itu apa menurut kalian? Ayo, Ayah silakan lebih kencang. Apa yang dimaksud periodisasi ya? Benar, periodisasi adalah proses mengelompokkan. Yang dikelompokkan kira-kira apa? Alat. Benar, menggunakan alat yang digunakan atau hasil teknologi. Kenapa kita harus mengelompokkan masa praaksara berdasarkan hasil teknologinya? Kenapa kita tidak mengelompokkan berdasarkan hasil yang lain kira-kira? Karena hanya hasil teknologinya saja dari masa praaksara yang masih bisa kita temukan di masa sekarang. Kalau berdasarkan alat teknologinya dibagi menjadi dua. Kira-kira menggunakan bahan dasar apa toh alat-alat yang digunakan oleh manusia purba menurut kalian? Benar, yang pertama menggunakan batu. Berarti di sini tak sebut zaman batu. Yang kedua, kira-kira bahan dasar apa yang sampai sekarang masih bisa kita temukan selain batu? Benar, yang kedua ada nyebutnya zaman logam. Berarti kesimpulannya untuk zaman batu peralatannya menggunakan bahan dasar batu. Sedangkan logam berarti kesimpulannya alat-alatnya menggunakan bahan dasar logam. Pertanyaanku selanjutnya, di antara dua zaman ini menurut kalian mana yang merupakan asli kebudayaannya orang Indonesia? Benar, untuk kebudayaan asli orang Indonesia kita menggunakan bahan dasar batu. Kebudayaan zaman logam bukan berasal dari kebudayaan orang Indonesia asli, melainkan dibawa oleh manusia dari daerah lain. Nah, ternyata zaman batu dibagi lagi menjadi tiga. Coba yang pertama itu ada tulisan apa di slide-nya Bu Novi? Benar, ada zaman batu tua. Yang kedua apa? Zaman batu tengah. Benar. Yang ketiga ada zaman apa itu? Benar, zaman batu muda. Untuk zaman batu tua kita bisa nyebutnya Paleolitikum. Nah, litikum. Paleo itu artinya tua, sedangkan litikum itu artinya batu. Jadi kesimpulannya Paleolitikum adalah zaman batu tua. Zaman batu tengah nama lainnya apa kira-kira? Benar, Mesolitikum. Benar. Meso artinya tengah, litikum tadi artinya? Oke, yang terakhir berarti nyebutnya Neolitikum. Benar. Berarti karena ini tadi berasal dari kebudayaannya orang Indonesia, semua manusia purba mengalami zaman batu tiga-tiganya. Jelas? Sekarang kita bahas yang zaman logam. Berdasarkan bagian di samping, untuk zaman logam dibagi lagi menjadi tiga. Benar. Yang pertama kita nyebutnya zaman tembaga, yang kedua ada zaman besi, yang ketiga ada zaman perunggu. Karena terjadinya hampir bersamaan di Indonesia, makanya dua zaman ini disingkat menjadi sebutan apa? Paleo Metalikum. Benar sekali. Sampai sini ada yang ditanyakan apa tidak? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, kita menganalisis corak pekerjaan masyarakat. Jadi corak masyarakat itu kalau gampangnya, mudahnya kita mengelompokkan bagaimana apa saja pekerjaan yang dilakukan oleh manusia purba. Yang pertama ada pekerjaan berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Jadi di masa lampau belum ada pekerjaan seperti di masa sekarang. Jadi untuk masa yang pertama kita kelompokkan di zaman Paleolitikum. Yang kedua berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Bedanya apa dengan periode yang pertama kira-kira? Kalau yang nomor satu tadi mereka hanya mengumpulkan makanan tanpa diolah. Benar. Berarti yang kedua kesimpulannya gimana?
Bener, yang nomor 2 mereka mengumpulkan makanan tapi sudah ada teknik memasaknya. Paham ya? Yang ketiga ada masa bercocok tanam, yang terakhir ada perundagian. Sudah jelas? Sudah jelas. Kalau sudah jelas, berarti kita melanjutkan kegiatan diskusi yang minggu lalu sudah Bu Novi instruksikan. Untuk minggu ini kita kan tugasnya, proyeknya berupa pembuatan apa? Scrapbook. Benar, alat-alat dan bahannya sudah dibawa. Oke, silakan kalau sudah dibawa dikeluarkan lebih dulu. Untuk LKPD-nya Bu Novi bagikan. Kelompok 1 di sini. Ayo silakan. Ada 2, 1. Kelompok 2 di sini, benar. Bentar. Silakan diperhatikan LKPD-nya dulu. Minggu lalu itu kan Bu Novi sudah menginstruksikan untuk dibuat kerangka scrapbook-nya sudah. Berarti sekarang tugasnya kalian tinggal melanjutkan kerangka scrapbook. Di situ itu kan ada berbagai macam pertanyaan kan? Silakan itu dijawab. Jawabannya diletakkan di scrapbook-nya. Terus bahan ajarnya silakan diakses di grup kelas. Jadi Bu Novi sudah mengirimkan link yang isinya materi tentang pembelajaran kita hari ini. Silakan jawabannya dicari melalui link tersebut. Ada yang ditanyakan? Kemudian untuk scrapbook nanti hasilnya dipresentasikan tiap kelompok di depan kelas. Jangan lupa hasil scrapbooknya juga di-scan dulu untuk memudahkan ditampilkan di slide di depan. Jadi teman-teman yang lain juga bisa melihat. Paham? Oke, silakan dikerjakan. Coba sebentar. Diperhatikan dulu. Ini yang dituliskan dalam scrapbook, nanti isinya sesuai dengan yang ada dalam LKPD. Paham ya? Jadi yang disampaikan di sini silakan kalian menganalisis sesuai dengan tema yang sudah Bu Novi bagikan. Bisa? Nah, di sini kan kalian kebagian masa Neolitikum kan? Berarti silakan yang pertama silakan dianalisis mengenai cara hidupnya sesuai pembagian zamannya. Yang pertama kan ada cara hidup manusia purbanya, lokasinya di mana hingga pembagian tugasnya di mana, ini ada atau tidak. Terus kalau sudah nanti itu kan ada, kalian juga ada gambarnya kan, silakan ditempelkan di scrapbooknya kalian. Kemudian yang kedua kita juga ada pembahasan mengenai suatu kepercayaan. Jadi silakan tugasnya dibagi, jangan ada anggota kelompok yang hanya diam. Jadi nanti ketika presentasi masing-masing kalian memahami materinya sendiri-sendiri. Yang kedua ada materi kepercayaan, yang ketiga ada hasil teknologi. Sudah dibagi pembagian untuk presentasinya? Sudah. Nanti scrapbooknya silakan ditampilkan ke teman-teman ya. Bawa lem? Silakan ditempelkan loh ya. Lanjutkan. Coba. Ini tadi kelompok berapa? 2. Materinya tentang apa berarti? Tentang zaman Mesolitikum. Terus untuk LKPD-nya, scrapbooknya coba diperhatikan. Silakan isi scrapbooknya diisi sesuai dengan perintah yang ada dalam LKPD. Untuk nomor 1, Bu Novi memintanya kan untuk menganalisis ciri sosial ekonominya kan. Ciri sosial ekonomi itu kira-kira isinya tentang apa? Tentang apa? Apa Brian? Cara hidup manusia. Terus apa lagi kira-kira? Bener, tempat tinggal. Terus apa lagi? Makanan yang mereka konsumsi. Jadi di bagian nomor 1 silakan kalian menganalisis bagaimana ciri manusia purba yang hidup di masa Mesolitikum itu. Apakah mereka sudah memiliki tempat tinggal? Kalaupun sudah memiliki tempat tinggal, di mana lokasinya?
apakah sudah menetap di pinggir pantai, kan juga macam-macam, ya kan? Terus yang nomor 2 disuruh menganalisis mengenai apa? Benar, kepercayaan. Jadi apakah manusia purba itu sudah memiliki kepercayaan seperti kita yang hidup di masa sekarang atau belum? Kalaupun memang sudah memiliki kepercayaan, apa buktinya? Benar? Terus itu kan kalian juga memiliki gambar, macam-macam gambar kan, jadi silakan kalian tempelkan gambar sesuai pembagiannya. Misalkan ini kan gambarnya lukisan tangan kan, nah lukisan tangan kalau menurut kalian kira-kira masuknya di bagian kepercayaan atau lebih ke sosial ekonominya atau hasil teknologinya? Kalau menurut kalian lukisan jari tangan lebih kepada apa? Bener, Brian, kepercayaan. Lek jawab itu sing kenceng, Bri. Jadi ini nanti ditempelkan di bagian kepercayaan. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Oke, silakan dilanjutkan. Oke, waktu diskusinya kurang 5 menit lagi. Jadi sebelum kita melakukan presentasi, jangan lupa hasil scrapbooknya nanti silakan di-scan lebih dulu dan dikirimkan di grup kelas ya. Bisa. Jadi silakan hasil scrapbooknya di-scan lebih dulu. Oke, scrapbooknya sudah selesai. Hasil scrapbooknya juga sudah di-scan. Sudah dikirimkan di grup kelas. Oke, kalau memang sudah, silakan kita lanjutkan untuk kegiatan presentasi. Untuk kegiatan presentasi, ketentuannya masing-masing kelompok diperkenankan untuk membuka tanya jawab satu saja. Jadi di antara kalian sekiranya ada yang kurang paham terhadap pembahasan kelompok yang presentasi, silakan lakukan tanya jawab. Atau selain tanya jawab, silakan kalian juga boleh menyampaikan tanggapan. Silakan kelompok yang lebih siap atau ingin tampil lebih dulu boleh, tidak harus dari kelompok 1. Yang sekiranya ingin maju lebih dulu silakan. Silakan kelompok 4, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Januar dan antara lain anggota saya. Perkenalkan, nama saya Arya Ditya Pratama. Perkenalkan, nama saya Eda Marta Bilianti. Perkenalkan, nama saya Manino Prasetyo. Perkenalkan, nama saya Sofia Maulida. Perkenalkan, nama saya Fernanda Mainovelia. Kami akan mempresentasikan hasil karya scrapbook kami. Zaman perudagian, pengertian. Zaman perudagian merupakan salah satu pembagian kehidupan manusia praaksara berdasarkan teknologi yang digunakan. Istilah itu berasal dari bahasa Bali yakni undagi, yang artinya seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai keterampilan tertentu. Agama atau sistem kepercayaan masa perundagian masih melanjutkan masa-masa sebelumnya, yaitu animisme dan dinamisme. 1. Animisme. Animisme adalah kepercayaan bahwa suatu benda memiliki kekuatan supranatural berwujud roh. Roh tersebut dapat dipanggil saat membutuhkan pertolongan. 2. Dinamisme. Dinamisme merupakan perpanjangan dari animisme. Roh diyakini berasal dari jiwa manusia yang meninggal. Makanan. Kebutuhan akan makanan dipenuhi dengan cara berburu dan mengumpulkan bahan yang bisa dimakan. Mereka berburu binatang dalam hutan menangkap bahan yang bisa dimakan. Mereka berburu binatang dalam hutan menangkap ikan, mencari kerang dan siput di laut atau sungai. Mereka mengumpulkan umbi-umbian, daun-daunan dan biji-bijian dari lingkungan sekitar. Mereka juga bercocok tanam dengan berladang tetapi juga mengelola sawah. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa mereka mampu mengatur kehidupan ekonominya dan berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan di musim yang akan datang. Hasil panen pertanian biasanya disimpan untuk masa kering dan diperdagangkan. Cara hidup. 1. Perdagangan. Berdagang dengan sistem tukar-menukar. 2. Kehidupan menetap. 3. Sistem kepercayaan animisme. 4. Seni. Menggunakan berbagai media dan teknik. 5. Peradaban yang tinggi, memiliki pengetahuan gejala alam dan
musim sehingga bisa memperhitungkan waktu tanam dan panen. 6. Mengembang teknologi mampu mengolah logam untuk membuat alat. 7. Pembagian kerja, muncul golongan undagi yang memiliki keterampilan tertentu. Ciri-ciri 1. Pesatnya kemampuan membuat alat-alat akibat perkembangan teknologi. 2. Kehidupan sudah menetap. 3. Mampu menghasilkan makanan sendiri dengan bercocok tanam memelihara hewan. 4. Telah mahir dalam teknik bersawah yang baik. 5. Membuat dan menggunakan perhiasan dari emas. Benda-benda arca perungu berfungsi untuk menyembahan roh pada upacara keagamaan. Nekara berfungsi untuk perang dan pelantikan raja. Mata panah berfungsi untuk berburu dan menangkap ikan. Perhiasan terbuat dari daun, bunga, buah, kayu, kulit, dan tulang belulang binatang. Gerabah berfungsi untuk keperluan religius dan rumah tangga. Tempat tinggal. Pada masa perundagian, manusia purba tinggal di daerah pegunungan, dataran rendah, dan tepi danau. Tempat tinggal zaman perundagian bersifat sudah menetap berupa pedesaan yang teratur. Mereka sudah lebih besar dengan hamparan lahan pertanian yang lebih luas. Tiap pedesaan memiliki pemimpin yang mengatur kehidupan masyarakat dan disegani. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apa ada yang ditanyakan? Ya, silakan, Abian. Saya akan bertanya kepada Eda. Mengapa kegiatan berburu di masa ini bukan lagi menjadi pekerjaan utama manusia purba? Saya akan menjawab pertanyaan dari Abian. Karena manusia purba di masa ini sudah pandai dalam bertani atau berdagang. Berburu hanya menjadi hobi saja di waktu luang. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, silakan. Saya ingin bertanya kepada Arya. Ingin. Bagaimana cara penguburan orang yang meninggal di masa perundagian? Saya akan menjawab soal dari Davin. Manusia yang meninggal di masa ini biasanya dikubur di tempat penguburan, seperti di dalam waruga atau sarkofagus. Orang yang meninggal di dalam kuburnya juga diberi bekal kubur. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4 yang sudah berpresentasi. Oke, jadi habis ini kita melakukan pembahasan terhadap hasil presentasi kalian. Kira-kira sudah sesuai atau belum dengan aturan atau ciri-ciri hidup manusia purba sesuai hidupnya mereka? Kita bahas dari yang kelompok paling awal. Tadi untuk berdasarkan kelompok 1, ciri kehidupan manusia purba tadi ada berapa? Ada 4. Kita kelompokkan dari yang paling awal di masa Paleolitikum. Berarti kalau kita kelompokkan di antara nomor 1 sampai 4 dari Paleolitikum hingga perundagian, kira-kira kalau menurut kalian tingkatan peradaban yang paling tinggi itu di nomor berapa? 4. Berarti kesimpulannya yang nomor 1 kehidupannya masih menggunakan cara hidup yang sederhana. Mereka hidupnya dalam kelompok kecil, benar. Yang kedua, hidup secara berpindah tempat. Kita pindah yang kedua. Ada Mesolitikum, masa yang kedua, masa yang hampir mirip dengan tingkatan yang nomor 1. Jadi ciri yang kedua untuk masa Mesolitikum hidupnya semi sedenter. Kalau tadi hidupnya gimana? Berpindah tempat atau nomaden, sekarang kita nyebutnya semi sedenter. Semi sedenter itu maksudnya ada kalanya mereka menetap dalam waktu yang lama. Kalau sebelumnya mereka menetapnya dalam jangka waktu 1 minggu. Berarti di sini mereka menetapnya dalam waktu sebulan, kemudian pindah ke tempat lain. Waktunya lebih lama dibandingkan sebelumnya. Lanjut, untuk Neolitikum yang dibahas sama kelompok 3. Nah, di kelompok 3 itu sudah ada gambar rumahnya. Berarti kan sudah menunjukkan perubahan dibandingkan sebelumnya. Dari yang awalnya mereka hidupnya masih gimana tadi? Benar, di gua, berpindah-pindah tempat. Di masa ini mereka hidupnya sudah menetap. Karena sudah menetap berarti pasti mereka memiliki rumah. Benar, sesuai gambarnya. Kemudian mereka hidup bukan lagi dengan
berburu lagi. Tapi mereka sudah bisa apa? Bercocok tanam sama bertani. Jadi di masa ini mereka sudah menghasilkan makanan sendiri. Nah, berarti kita simpulkan, kalau yang pertama tadi tingkatannya mereka sudah yang paling sederhana, untuk yang nomor 4 di sini berarti tingkatannya kebalikannya dia. Kira-kira gimana? Peradabannya paling maju, benar, dibandingkan sebelumnya. Peradaban paling maju itu dibuktikan dengan apa saja? Yang pertama ada namanya kelompok undagi. Undagi itu orang yang terampil di bidang tertentu. Jadi undagi itu merujuknya pada kelompok atau orang-orang yang membuat peralatan dari logam. Yang kedua, hidup dalam kelompok besar. Kemudian ciri yang ketiga, berburu bukan pekerjaan utama, karena mereka sudah memiliki pekerjaan lain. Apa tadi? Membuat alat logam atau perunggu, benar. Ciri yang terakhir adalah mengenal sistem barter, bertukar barang. Sampai sini ada yang tanyakan? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, silakan siapkan HP kalian. Silakan masuk di link yang sudah Bu Novi share di grup yang bagian Kahoot. Ayo, silakan dibuka di bagian Kahoot. Diklik. Di bagian Kahoot itu nanti muncul tampilan untuk memasukkan game pin. Game pinnya bakal Bu Novi tuliskan di depan. Kalau sudah, kalian diminta memasukkan nama. Jadi silakan tuliskan nama kalian. Game ini tujuannya Bu Novi untuk mengukur pemahaman kalian mengenai pembelajaran kita hari ini. Nah, silakan dimasukkan game pinnya. Ada tulisan 9119263 tanpa spasi. Nah, sudah, Davi Raihan sudah, ayo yang lainnya, Ayah juga sudah, Aldi juga sudah, ayo teman-teman yang lain silakan menyusul. Dengarkan pengaturannya dulu. Masing-masing soal nanti waktunya hanya 20 detik. Yang muncul di layar kalian hanya berupa pilihan warna. Soal hanya muncul di tampilan depan. Jadi silakan diperhatikan depan. Bisa kita mulai? Oke, kita mulai. 3, 2, 1. Nah, soal yang pertama, periode di mana manusia purba menggunakan alat batu sebagai bahan pembuatan alat disebut apa tadi? Zaman besi merah, batu kuning, zaman logam biru, zaman perunggu hijau. Silakan dipilih sesuai warna yang ditampilkan di depan. Ada 14 anak yang menjawab sudah benar. Ternyata tapi masih ada 2 anak yang salah ini. Soal terakhir, ayo. Oh, ada papan skornya. Siapa ini yang kodenya 911 ini? Oh, ternyata Adnan menggunakan kode. Soal terakhir, ayo diperhatikan soal terakhir. Kepercayaan yang meyakini bahwa ketika orang meninggal, arwah berubah wujud menjadi binatang tertentu. Soal terakhir, ayo. Toteisme merah, animisme kuning, dinamisme biru, monoteisme hijau. Kepercayaan terhadap binatang tertentu. Toteisme merah, animisme kuning. Wah, pintar sekali kalian sudah menjawab animisme. Berarti siapa kira-kira yang skornya paling atas? Tetap punyanya Adnan. Beri tepuk tangan terhadap Adnan. Sudah, permainannya sampai hari ini aja. Maksudnya sampai nomor ini saja. Selanjutnya silakan. Karena waktunya sudah mendekati waktu akhir, untuk pembelajaran hari ini Bu Novi meminta refleksi dari kegiatan hari ini. Untuk kegiatan refleksinya silakan dibuka di grup kelas. Bu Novi sudah membagikan link untuk kegiatan refleksi. Ayo diisi bagian refleksi dulu. Bagaimana menurut kalian pembelajaran kita yang sudah kita lakukan hari ini? Sudah mengisi? Kalau sudah, silakan letakkan HP kalian sebentar. Mari kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini. Apa saja pelajaran yang kita peroleh selama pembelajaran kita hari ini? Kira-kira di antara kalian ada yang ingin menyampaikan kesimpulan kita pembelajarannya hari ini apa saja ya menurut kalian? Oh, Aurel ingin menyampaikan kesimpulan. Silakan Aurel disampaikan bagaimana kesimpulannya menurut kamu hari ini. Materi hari ini
banyak membahas mengenai pengelompokan masa praaksara. Praaksara misalkan berdasarkan hasil kebudayaan terbagi menjadi zaman logam dan batu. Kedua, masa tersebut memiliki ciri kehidupan masyarakat yang beragam. Dari yang sederhana hingga tingkat peradaban yang tinggi. Ada yang ingin menyampaikan kesimpulan yang lain? Terima kasih Aurel. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini kita belajar tentang apa saja menurut kalian alat-alat yang dihasilkan oleh manusia purba. Kamu tadi kan sudah mengelompokkan peralatan dari tingkatannya yang paling kasar atau yang paling sederhana menuju peralatan yang paling modern. Berarti kesimpulannya kita di masa sekarang harusnya juga belajar dari sisi positifnya manusia purba. Ternyata untuk mendapatkan sesuatu yang bagus seperti di masa Paleolitikum kita juga harusnya belajar sungguh-sungguh. Tidak bisa semuanya dilakukan secara instan. Kita melalui prosesnya secara panjang seperti yang dilakukan oleh manusia purba. Ada yang ditanyakan untuk pembelajaran hari ini? Sudah jelas? Nanti sebelum menutup pembelajaran jangan lupa LKPD-nya dikumpulkan di depan. Kemudian untuk pertemuan minggu depan berarti kita sudah membahas materi yang lain. Ada yang ditanyakan? Enggak. Kalau enggak ada, Aldi silakan ditutup pembelajaran hari ini dan dipandu teman-temannya untuk berdoa. Ayo kita berdoa dulu untuk menutup pembelajaran alat-alat yang lain. Silakan diringkas lebih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.